Halo teman-teman, di video ini saya akan menceritakan cerita yang tidak kalah seram dari cerita horor. Tapi sebelum lanjut video dan cerita ini, subscribe dulu channel Think and Create dan bunyikan loncengnya. Oke, lanjut. Cerita ini tentang kisah pembunuhan berantai asal kota London, Jack the Ripper. Jack the Ripper, sang pembunuh berantai yang penuh misteri. Cerita mengenai Jack the Ripper yang meneror kota London dimulai tahun 1888. Ia membunuh setidaknya 5 wanita dan memutilasi tubuh mereka dengan cara yang tidak biasa, menunjukkan bahwa si pembunuh memiliki pengetahuan substansial tentang anatomi manusia. Pelakunya tidak pernah ditangkap atau bahkan diidentifikasi, dan Jack the Ripper tetap menjadi salah satu dari penjahat Inggris paling terkenal di dunia. Kelima korban pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper terjadi dalam jarak 1 mil satu sama lain, di dekat distrik Whitechapel, East End, London, dari 7 Agustus hingga 10 September 1888. Sejumlah surat diduga dikirim oleh si pembunuh ke London Metropolitan Police Service atau sering dikenal dengan Scotland Yard, mengejek petugas tentang pembunuhan yang dilakukan serta memberikan petunjuk mengenai pembunuhan yang akan datang yang pada awalnya diduga sebagai tipuan. Investigasi yang tak terhitung jumlahnya tersebut tetap tidak dapat membuktikan identitas pembunuhnya, baik nama dan motif masih belum diketahui. Berbagai teori tentang identitas Jack the Ripper dicoba untuk diungkap selama beberapa dekade terakhir, termasuk dugaan terhadap seorang pelukis di era Victoria, Walter Sicker, seorang imigran Polandia, dan bahkan cucu Ratu Victoria sendiri pernah menjadi terduga. The Whitechapel Butcher. Pada akhir 1800-an, East End London adalah sebuah distrik yang terkenal karena kemelaratan, kekerasan, dan kejahatan. Pada saat itu, prostitusi dikatakan ilegal jika itu menyebabkan gangguan publik, dan ribuan rumah pelacuran dan rumah sewaan menyediakan layanan seksual selama akhir abad ke-19. Pada saat itu, kematian atau pembunuhan seorang wanita malam jarang dilaporkan di media atau dibahas di lingkungan sosial yang lebih intelek. Padahal, begitu banyak para wanita malam yang menjadi sasaran fisik, yang terkadang mengakibatkan kematian. Di antara kejadian yang terjadi, seorang wanita malam bernama Emma Smith menjadi salah satu korban yang meninggal dunia. Ia dipukuli dan diperkosa dengan memakai sebuah benda oleh 4 orang pria. Namun, serangkaian pembunuhan yang dimulai pada Agustus 1888 itu lebih menonjol dari kejahatan lain di masa itu, karena penjanggalan sadis yang dilakukan oleh sang pembunuh. Jack the Ripper tidak hanya menghabisi nyawa korban dengan pisau, ia memutilasi dan mengeluarkan organ tubuhnya, seperti ginjal dan rahim. Kejahatannya seolah menunjukkan akan kebenciannya terhadap wanita. 5 korban Jack the Ripper, Mary Ann Nicholas, Annie Chapman, Elizabeth Wright, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly dikenal sebagai Canonial Five, menjadi legenda dan menjadi penelitian sejarah, cerita rakyat, dan histori. Banyaknya serangan terhadap perempuan di East End selama periode ini menambah ketidakpastian berapa banyak sebenarnya korban yang dibunuh oleh orang yang sama. Ada 11 kejadian pembunuhan terpisah yang berlangsung antara 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891. Dalam catatan kepolisian, saat itu yang dimasukkan ke dalam berkas pembunuhan Whitechapel. Ada yang berpendapat jika mereka dibunuh oleh orang yang sama, tetapi 5 dari 11 pembunuhan Whitechapel yang dikenal sebagai Canonial Five diyakini memang dilakukan oleh Jack the Ripper. Hal tersebut dilihat dari kondisi korban seperti luka tenggorokan yang dalam, mutilasi abdomen atau era genital, pengangkatan organ dalam, dan mutilasi wajah sebagai ciri khas dari modus operasi Ripper. 2 kasus pertama dalam file pembunuhan Whitechapel, kasus Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram, tidak termasuk dalam Canonial Five. Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram. Emma Elizabeth Smith dirampok dan dianiaya secara seksual di Osborne Street, Whitechapel, pada 3 April 1888.
sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam vaginanya, menghancurkan peritoneumnya. Dia menderita peritonitis dan meninggal pada keesokan harinya di rumah sakit London. Dia mengatakan bahwa dia telah diserang oleh 2 orang atau 3 orang pria. Salah satunya adalah seorang remaja. Martha Tabram terbunuh pada 7 Agustus 1888. Dia menderita 39 luka tusukan. Kondisi dari korban tidak adanya motif yang jelas dan kedekatan lokasi. Dan tanggal terjadinya pembunuhan yang dilakukan The Ripper kemudian membuat polisi menghubungkan mereka. Tapi, hal berbeda dari pembunuhan Colonel Five dan Tabram adalah perbedaan dalam pola luka. Canonical Five. 1. Tubuh Mary Ann Nicholas ditemukan sekitar pukul 3:40 pagi pada hari Jumat 31 Agustus 1888 di Buckrow, sekitar Dunworth Street, Whitechapel. Tenggorokannya terpotong oleh 2 sayatan dan bagian bawah perut sebagian terbuka dan bergerigi. Beberapa sayatan lainnya pada perut disebabkan oleh pisau yang sama. 2. Mayat Annie Chapton ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat pintu halaman dekat 29 Hanbury Street, Spitalfields. Seperti dalam kasus Mary Ann Nicholas, tenggorokan Chapton dipotong oleh 2 sayatan. Kondisi perut yang disayat terbuka, yang kemudian diketahui bahwa rahim Chapton juga dikeluarkan. Pada pemeriksaan, seorang saksi menggambarkan melihat Chapton sekitar pukul 5:30 pagi dengan seorang pria berambut gelap dengan penampilan lusuh namun sopan. 3. Elizabeth Street dan Catherine Edwards terbunuh pada dini hari, Minggu 30 September 1888. Mayat Street ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Yard Donfield, di luar Berners Street, di Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah satu sayatan yang memotong arteri utama di sisi kiri leher. Tidak adanya mutilasi di perut menyebabkan ketidakpastian tentang apakah pembunuh Street dikaitkan dengan Ripper, atau apakah ada hal lain yang membuat sang pelaku tidak menyayat perut saat menyerang korban. Para saksi mata mengatakan jika mereka seperti melihat Street dengan seorang laki-laki malam itu, tetapi dengan ciri-ciri yang berbeda. Beberapa mengatakan bahwa pria tersebut berkulit terang, dan yang lain mengatakan berkulit gelap. Beberapa mengatakan bahwa pria itu berpakaian lusuh, dan yang lainnya mengatakan berpakaian bagus. Tubuh Catherine Edwards ditemukan di Meter Square di kota London, 3/4 jam setelah Street. Tenggorokannya terputus dan perutnya robek karena luka yang panjang, dalam dan bergerigi. Ginjal kiri dan bagian rahim utama telah diangkat. Seorang lelaki setempat bernama Joseph Launde tengah melewati alun-alun dengan 2 temannya tak lama sebelum pembunuhan itu. Dan dia menceritakan jika ia melihat seorang pria berambut pirang berpenampilan lusuh dengan seorang wanita yang mungkin adalah Edwards. Pembunuh Edwards dan Street kemudian disebut double event. Bagian dari celemek yang penuh darah milik Edwards ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstein Street, Whitechapel. 5. Mayat Mary Jane Kelly yang dimutilasi ditemukan tergeletak di tempat tidur di kamarnya di Dorset Street, Spitalfields pada pukul 10:45 pada hari Jumat 9 November 1888. Tenggorokannya telah dipenggal hingga ke tulang belakang, dan perutnya hampir kosong dari organ-organ tubuhnya. Jantungnya pun hilang. 5 pembunuhan kanonik dilakukan pada malam hari, mendekati atau di akhir pekan. Mutilasi menjadi ciri khas pembunuhan kecuali yang terjadi pada Street. Nicholas tidak kehilangan organ apapun. Rahim Chapman diambil, Edwards diambil rahim dan ginjalnya serta wajahnya dimutilasi. Dan tubuh Kelly dihancurkan dan wajahnya dirusak, meskipun hanya jantungnya yang hilang dari TKP. Pembunuhan Whitechapel lainnya. Kelly dianggap sebagai korban terakhir Ripper. Namun, file pembunuhan Whitechapel mencatat 4 pembunuhan lain yang terjadi setelah 5 korban Ripper. Mereka adalah Rose Millet, Alice Mackenzie, The Pickens Street Torso, dan Francis Coles. Millet ditemukan dalam keadaan tercekik di Clark's Yard, High Street, Poplar pada 20 Desember 1888.
Tidak ada tanda-tanda perlawanan, dan polisi berasumsi jika ia secara tidak sengaja menggantung diri dengan kerah bajunya ketika dalam keadaan mabuk, atau mungkin memang bunuh diri. Mackenzie terbunuh pada tanggal 17 Juli 1889. Beberapa memar kecil dan luka ditemukan pada tubuhnya yang ditemukan di Kellsday Alley, Whitechapel. Salah satu ahli pantologi yang memeriksa percaya ini adalah pembunuhan Ripper, meskipun yang lainnya tidak setuju. Tubuh di Pickens Street Torso adalah tubuh tanpa kepala dan tanpa kaki dari seorang wanita tak dikenal, yang ditemukan di bawah terowongan kereta api di Pickens Street, Whitechapel pada 10 September 1889. Kemungkinan pembunuhan ini dilakukan di tempat lain dan diduga bagian-bagian tubuh yang terpisah itu disebar untuk dibuang. Coles terbunuh pada 13 Februari 1891 di bawah terowongan kereta api di Swallow Gardens, Whitechapel. Tenggorokannya dipotong tetapi tubuhnya tidak dimutilasi. James Thomas Stader terlihat terakhir kali bersama Coles dan dia ditangkap oleh polisi, didakwa atas pembunuhannya, dan secara singkat dianggap sebagai The Ripper. Dia dikeluarkan dari pengadilan karena kurangnya bukti pada 3 Maret 1991. The Ripper Letter. Selama periode pembunuhan Ripper, media, polisi dan pejabat lainnya telah menerima lautan surat. Beberapa surat dikirim oleh yang mengaku sebagai The Ripper. Namun, ada 3 surat yang diduga memang dikirim oleh The Ripper. 1. Dear Boss Letter, ditulis 25 September, diterima oleh kantor berita pusat pada 27 September 1888 pada hari yang sama dengan cap posnya. Meskipun awalnya dianggap sebagai lelucon, Dear Boss Letter segera mendapat perhatian setelah pembunuhan Catherine Edwards pada 30 September. Dalam surat itu, penulis menyebutkan akan memotong telinga korban berikutnya. Edwards ditemukan dengan 1 daun telinga terputus. Dengan cara yang sama seperti surat Ripper terkenal lainnya, Dear Boss Letter penuh dengan kesalahan ejaan, serta kesalahan tata bahasa dan tanda baca. Isi tulisan Dear Boss Letter sebagai berikut. Bos yang terhormat, aku mendengar polisi telah menangkap aku, tetapi mereka belum yakin itu aku. Aku tertawa. Mereka terlihat sangat pintar dan berpikir jika langkah mereka sudah benar. Lelucon tentang letter apron itu pas sekali. Aku bersama dengan seorang pelacur dan aku terus merobeknya sampai aku lelah. Itu pekerjaan hebatku yang terakhir. Aku memberi wanita itu waktu untuk menjerit. Bagaimana mereka bisa menangkapku sekarang? Aku suka pekerjaanku dan ingin melakukannya lagi. Kamu akan segera mendengar tentangku dan permainan kecilku yang lucu. Aku menyimpan benda merah yang pas di dalam botol bir jahe di pekerjaan terakhirku untuk kutulis. Tapi jadi lengket. Seperti lem, jadi aku tidak bisa menggunakannya. Tinta merah yang pas untukku. Hahaha. Pekerjaan selanjutnya yang aku lakukan akan memotong telinga wanita itu dan mengirimnya ke polisi hanya untuk bersenang-senang. Simpan kembali surat ini sampai aku melakukan lebih banyak pekerjaan. Kemudian memberikan langsung padamu. Pisauku sangat bagus dan tajam. Aku ingin segera bekerja jika ada kesempatan. Semoga berhasil. Hormat saya, Jack the Ripper. Jangan pedulikan nama daganganku. PS, tidak bagus untuk mengirim surat itu sebelum aku memberikan tinta merah dari tanganku. Terkutuk, belum beruntung. Mereka bilang aku seorang dokter sekarang. Sauci Jack Postcard. Kantor berita pusat menerima kartu pos Sauci pada 1 Oktober 1888. Pada hari yang sama dengan cap posnya. Tulisan tangan penulis pada kartu pos sangat mirip dengan yang terlihat pada Dear Boss Letter. Sauci Jack Postcard menyebutkan tentang peristiwa ganda, yang jelas mengacu pada pembunuhan Elizabeth Stride dan Catherine Edwards, yang keduanya terjadi pada pagi hari tanggal 30 September. Surat itu tertulis, aku tidak memberikan kode pada bos yang terkasih ketika aku memberimu tip. Kamu akan mendengar tentang pekerjaan ganda si Sauci Jack besok. Tidak ada waktu untuk mendengarkan polisi. Terima kasih telah menyimpan surat terakhir sampai aku mulai bekerja lagi. Jack the Ripper.
3. From Hell. Mr. Luck, aku mengirimmu setengah ginjal yang aku ambil dari seorang wanita yang kusiapkan untukmu. Sepotongnya lainnya aku goreng dan aku makan. Sangat enak. Aku bisa mengirimmu pisau berdarah jika kamu mau menunggu sedikit lama. Tertanda, tangkap aku saat aku bisa Miss Lock. Para tersangka The Ripper. Polisi telah mewawancarai lebih dari 800 orang, memasukkan lebih dari 300 tersangka dan menahan 95 lainnya. Akhirnya, polisi London mengakui bahwa mereka tidak akan pernah menangkap iblis yang sangat sulit ditangkap ini. Setelah 130 tahun dan berjam-jam mempelajari dan meneliti dengan seksama, sebagian besar sejarawan telah menjabarkan 5 kandidat yang paling mungkin adalah Jack the Ripper. 5 tersangka utama Jack the Ripper adalah 1. Montague John Druid. Pembunuhan Jack the Ripper terakhir dengan tiba-tiba, seorang detektif London, Sir Melvin McNaughton, yakin Ripper melakukan bunuh diri dengan lompat ke sungai Thames. Dan hal yang sama terjadi pada seorang guru muda dan pengacara bernama Montague John Druid. Druid adalah pria berpendidikan Oxford. Dia berasal dari keluarga yang baik di Wimborne dan bekerja sebagai asisten kepala sekolah di Blackheath in London, sekitar 10 mil dari tempat pembunuhan itu dilakukan. Ayah dan saudara laki-lakinya sama-sama ahli bedah, dan meskipun Druid memiliki pelatihan di bidang ini, ia tidak mengikuti jejak mereka. Montague Druid menghilang dari rumahnya sekitar 30 November 1888, 3 minggu setelah pembunuhan Ripper terakhir terhadap Mary Jane Kelly. Mayatnya ditemukan mengambang di Sungai Thames pada 30 Desember 1888. 2. Aaron Kosminski. Kosminski pertama kali diduga sebagai tersangka Jack the Ripper pada tahun 1980-an oleh peneliti Martin Fido. Kosminski lahir pada tahun 1864 di Rusia dan tiba di London pada awal tahun 1880-an. Dia adalah seorang Yahudi dan bekerja sebagai tukang cukur di daerah Whitechapel selama periode Jack the Ripper meneror jalanan London Timur. Menurut sebuah laporan polisi, Kosminski memiliki kebencian yang mendalam terhadap wanita dan memiliki kecenderungan melakukan pembunuhan. Dia akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa sekitar tahun 1890 dan meninggal pada tahun 1919. Kosminski tetap menjadi tersangka kuat karena dia memang berada di daerah itu pada saat kejadian dan usianya yang pas untuk menjadi pembunuh berantai. 3. Walter Sickert. Teorinya mengatakan jika Jack the Ripper adalah seorang seniman dan pelukis terkenal, Walter Sickert pertama kali muncul pada buku Portrait of a Killer yang ditulis oleh Patricia Cornwell. Di bukunya tersebut ditulis jika telah ditemukan DNA yang terhubung dengan Walter Sickert dengan surat yang ditulis Jack the Ripper. Meskipun ini pertama kalinya Sickert dituduh sebagai pembunuh, tapi ini bukan pertama kalinya ia terlibat dalam kejahatan. Pada tahun 1975, penulis Stephen Knight mengemukakan pendapat bahwa Sickert telah menjadi bagian dari konspirasi kerajaan yang melibatkan Freemason dan dokter pribadi ratu, Sir William Gould. Lahir pada tahun 1860-an, Sickert memulai kehidupannya di Munich, Jerman, dan pindah ke London 6 tahun kemudian bersama keluarganya. Mungkin dia berada di daerah itu selama pembunuhan Jack the Ripper, namun yang lain mengatakan dia mungkin berada di Prancis pada saat itu. Dikatakan bahwa Sickert melukis petunjuk tentang pembunuhan Ripper ke dalam lukisannya dengan menggunakan simbol dan petunjuk halus pada latar belakang lukisannya. Beberapa lukisannya menggambarkan pembunuhan. Meskipun beberapa ahli berpendapat ini sangat akurat sebagai Jack the Ripper, namun yang lain tetap tidak yakin. Statusnya yang dicurigai diperkuat oleh klaim bahwa dia impoten dan ia telah merusak alat kelaminnya. Beberapa ahli mengatakan bisa menjadi faktor pendorong kebrutalan seperti yang ditunjukkan Ripper kepada korbannya. Penelitian telah menunjukkan beberapa pembunuh berantai menderita disfungsi seksual dan mereka menggunakan pembunuhan sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan. 4. David Cohen. Pendapat bahwa Jack the Ripper adalah seorang Yahudi Polandia kelas bawah
pertama kali disampaikan oleh asisten komisaris polisi Sir Robert Anderson dalam memoarnya. David Cohen adalah seorang Yahudi Polandia kelas rendah yang ditemukan berkeliaran di jalan-jalan London Timur pada 7 Desember 1888. Merasa bahwa pria itu mungkin berbahaya bagi dirinya dan orang lain, polisi membawanya ke kantor polisi yang kemudian ia muncul di pengadilan di mana ia tidak dapat menjawab pertanyaan diajukan kepadanya. Karena pihak berwenang tidak memiliki cara untuk mendapatkan nama pria itu, mereka membawanya ke workhouse, di mana ia terdaftar dengan nama David Cohen. Ini rupanya nama yang digunakan untuk pria Yahudi yang tidak dikenal. Masa kini, dalam prosedur kepolisian, ini akan dikenal sebagai karakter John Doe. Tidak lama setelah memasuki rumah kerja, ia menjadi kejam dan harus ditahan dan akhirnya dipindahkan ke unit Colney Hatch Elysium yang lebih aman. Dia tetap di sana sampai kematiannya pada akhir 1889. Yang benar-benar kita ketahui tentang pria ini adalah usianya sekitar 23 tahun, memiliki rambut coklat, mata coklat, dan janggut. Dia juga terdaftar sebagai tukang cukur. Saat ini Cohen kemungkinan besar telah didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Cohen tetap menjadi tersangka karena beberapa faktor: perilaku yang beringas, usia yang tepat, berada di daerah itu pada saat kejadian, dan penahanannya menjelaskan mengapa pembunuhan The Ripper tiba-tiba berakhir. 5. Thomas Cottbus. Thomas Cottbus pertama kali disebut sebagai Jack the Ripper oleh koran Sun pada 13 Februari 1894. Lahir di Kennington pada tahun 1866. Ayahnya, Thomas Cottbus, meninggal ketika ia masih muda. Dia digambarkan sebagai anak manja dan tinggal bersama ibu dan bibinya di 14 Albert Street, Kennington. Pada tanggal 5 Maret 1891, 3 tahun setelah pembunuhan Jack the Ripper dimulai dan lebih dari 2 minggu sejak pembunuhan Francis Collins, Cottbus dirawat di rumah sakit Lambert dikarenakan delusi yang diduga disebabkan oleh sifilis. Cottbus kemudian melarikan diri dan bebas selama 3 hari. Dengan membawa pisau yang digunakan untuk menusuk Florence Grange Johnson di bokong. Dia juga berusaha melakukan hal yang sama pada Isabella Fraser Anderson di Kennington. Dia akhirnya ditangkap kembali pada 9 Maret 1891. Kali ini dia dimasukkan ke Broadmoor, sebuah lembaga mental berkeamanan tinggi. Di dalam rumah sakit jiwa, ia digambarkan memiliki perilaku kejam terhadap perawat dan ibunya sendiri, dan berulang kali mengancam para perawat akan merobeknya dengan pisau. Cottbus adalah tersangka yang pas karena deskripsinya mirip dengan deskripsi Jack the Ripper, seperti yang dilihat oleh beberapa saksi mata. Juga, ketika Cottbus diterima di Broadmoor pada tahun 1891, pembunuhan terakhir di jalan-jalan di Whitechapel kembali damai, dan menjadikan Francis Collins sebagai korban pembunuhan Whitechapel terakhir. Thomas Cottbus meninggal pada 5 Juli 1903 karena penyakit ginjal kronis. Itulah tadi teman-teman kisah pembunuhan berantai yang meneror kota London dan sampai sekarang pelaku belum ditangkap. Bahkan identitas asli belum diketahui sampai hari ini. Jangan lupa di subscribe channel Think and Create, like video dan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.